Ini pentingnya kita memahami perasaan orang yang pernah kita lukai. Ya, pentingnya kita memahami rasa orang yang pernah kita sakiti. Kita mungkin sudah menunjukkan taubat, kita sudah menunjukkan perbaikan, tapi dia punya hak untuk berdamai dulu dengan rasa sakit hatinya. Buat para suami yang menyakiti istri, buat para istri yang pernah menyakiti suami, buat siapapun yang pernah menorehkan luka lalu kemudian ingin minta maaf dan berdamai, jangan paksa orang untuk segera memenuhi kemauan kita. Izinkan dia untuk mencoba berdamai dengan perasaannya tadi. Nabi Yakub ini sudah 20 tahun tapi nggak bisa melupakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anaknya, sehingga pada saat mereka minta Bunyamin, ya, Nabi Yakub mengatakan, oh nggak bisa, ya aku berat. Tapi akhirnya mereka tiba-tiba membongkar muatannya dan mereka dikejutkan. Pada saat muatan gandum itu dibongkar, mereka menemukan uang-uang yang mau dipakai buat membeli ada di situ. Akhirnya mereka mengatakan, Pak, lihat Pak, ini rajanya bukan sekedar baik hati, uang kita malah dikembalikan, barang dagangan kita malah dipulangkan semua. Ya, ini rajanya sangat baik sekali. Kalau Bunyamin ini kita bawa ke sana, pasti sama raja akan dikasih lagi. Dzalika kailu yasir, gitu ya. Akhirnya bapaknya melihat, Nabi Yakub melihat bagaimana perlakuan Raja Mesir kepada 10 saudara Yusuf ini begitu luar biasa. Oh gitu ya, baiklah ya. Ya, orang kalau sudah kepepet Pak, butuh makanan, maka segala kekhawatiran akhirnya apa? Nekat dijalankan. Begitu ya. Sudah nggak apa-apa lah ya, kita butuh, tapi tolong ya hati-hati ya. Jadi mungkin seperti kalau seorang suami yang sudah minjem duit istrinya sudah ngelepas kalung emasnya, kemudian gagal, lalu suaminya ngerengek-ngerengek, ini lihat buktinya dia sukses, pinjem deh cincinnya sama gelangnya, gitu kan ya, terakhir ini insya Allah sukses, begitu ya. Istri akhirnya luluh juga biasanya kalau sudah melihat bukti tadi. Maka Nabi Yakub luluh hatinya melihat kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengembalikan barang-barang tadi. Akhirnya Nabi Yakub kemudian memberikan Bunyamin tapi dengan janji, ya. Bapak Ibu sekalian, ada sedikit yang terlewat di sini, di mana strategi Nabi Yusuf menyelipkan barang uang-uang tadi, ya, itu tujuannya memang satu, yang paling utama adalah Nabi Yusuf mengatakan la'allahum ya'rifunaha. Jadi ketika Nabi Yusuf mengatakan wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim, Nabi Yusuf berkata kepada anak buahnya, ij'alu bida'atahum fi rihalihim, letakkan barang alat tukar mereka, emas-emas mereka itu di dalam kantong-kantong gandum itu. La'allahum ya'rifunaha, sehingga ketika mereka nanti kembali pulang mereka mengerti, idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Jadi harapannya mereka kaget ketika ngeliat, loh ini ternyata barang kita kok nggak diambil raja, ya ini kita belum bayar namanya, kita pasti akan ditanya, wong kita belum bayar, ini barang kita masih ada di sini. Ya tujuannya supaya apa? Balik lagi, gitu kan ya. Tapi ini juga bermakna bahwa raja begitu murah hati. Maka akhirnya kemudian Nabi Yakub alaihissalam menyerahkan anaknya dengan sebuah pesan begini, ya. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausikum minallah. Ya. Jadi disebutkan ayat ke-65-nya, walamma fatahu matahum wajadu bidu'atahum ruddat ilaihim. Tatkala mereka membuka karung-karungnya, mereka menemukan kembali alat tukar emas mereka ini dikembalikan. Maka mereka kemudian mengatakan, qalu ya abana mana bagi, wahai ayah kami, coba kita pengen apa lagi? Lihat barang ini dikembalikan kepada kita. Kita kalau bisa kembali lagi bisa mendapatkan makanan buat keluarga kita.
kita bisa memelihara saudara kita ini, mendapatkan tambahan lagi kalau Bunyamin ikut. Akhirnya Nabi Yakub mengatakan, aku tidak akan menyerahkan anakku kepada kalian sampai kalian berjanji la ta'tunnani bihi, bahwa kalian akan menjaga anakku ini, membawa pulang kembali, ya kecuali kalau nanti ketangkep sama musuh, illa ayyuhata bikum. Nah di sini ada pesan yang menarik. Ucapan bisa menjadi doa. Nabi Yakub mengalami dua peristiwa di mana ucapannya menjadi doa. Ucapan berupa ketakutan bisa menjadi kenyataan. Maka memang harus hati-hati memilih kosakata. Apa dua kali yang dialami Nabi Yakub? Yang pertama dulu ketika Nabi Yakub dimintai supaya Yusuf diserahkan. Maka Nabi Yakub mengatakan apa? Ntar kalau dimakan serigala gimana? Akhirnya benar-benar kemakan nggak? Walaupun serigala bohongan, ya toh? Ya. Terus yang kedua, oke, ya nggak apa-apa dibawa, tapi harus dikembalikan. Ya kecuali kalau ketangkap musuh. Akhirnya ketangkap beneran nggak? Ketangkap beneran, gitu ya. Jadi ini pelajaran orang tua harus hati-hati pada saat dia punya kekhawatiran kepada anak-anaknya. Usahakan tetap memilih kosakata yang terbaik. Ya. Misalnya apa? Ya, nak, jangan di jalan. Ya, kan kita sering begitu Pak ya. Ntar jatuh, ntar ketabrak, ntar ini, ntar itu, gitu ya. Itu kalimat kayak begitu tuh bikin kita jadi tenang atau malah jadi takut kira-kira? Ya, malah jadi takut, makanya malah jadi gelisah. Ya, maka dalam suasana panik sekalipun, pilih kata-kata yang membuat kita tetap yakin atas penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi ya, ucapan seseorang itu bisa menjadi kenyataan. Ya, maka kalau ingin memberikan komentar-komentar terhadap sesuatu yang sensitif, ini anjurannya memang kita memilih kosakata yang terbaik ya, jangan sampai kemudian apa yang kita khawatirkan justru menjadi kenyataan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali pembahasan kita terkait dengan tafsir surat Yusuf sampai ayat yang ke-65 ini. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.